subject plus verb ya. Jadi kita harus menentukan subjeknya mana, verbnya mana, kayak gitu. Kita harus mampu menganalisanya. Oke, kita lihat aja di sini. The North Pole. Nah, ini merupakan subjek ya. Nah, berarti kita lihat lagi, ada nggak verbnya? Oh, nggak ada. Berarti yang hilang adalah verb. Yang A bener nggak? Yang A itu it has ya. It has. Nah, ini jelas-jelas salah karena it di sini adalah subjek. Nanti double-double dong subjeknya. Berarti salah. Berikutnya adalah is having. Masuk akal. Which is having. Gimana kalau which is having? Nah, which di sini fungsinya adalah conjunction. Jadi kalau misalkan ada conjunction berarti otomatis subjeknya harus ada dua ya, subjeknya dua. Sedangkan di sini cuma satu gitu. Berarti bukan opsi yang ini gitu. Nah, otomatis jawabannya antara D dan B. Nah, kita lihat keterangan waktunya. Di sini North Pole, artinya kutub utara ya. Berputar 90 derajat ke arah utara gitu. Berarti ini kan suatu pernyataan umum ya, statement pernyataan umum. Sehingga kita harus menggunakan simple present. Oke. Nah, yang menggunakan simple present adalah D. Gitu. Nah, kenapa simple present? Karena ini merupakan pernyataan umum. Contohnya misalkan the sun rises from the east gitu loh. Oke, lanjut nomor 2. Nah, nomor 2 kita biasa ya analisa mana subjek, mana verbnya. The city of Beverly Hills ini merupakan subjek ya. Is surrounded. Nah, ini merupakan verb ya. Ini merupakan kalimatnya kalimat pasif. Saya belum jelasin. Nah, saya jelasin singkat aja ya. Kalimat aktif misalkan I play guitar. Ini adalah subjek, verb, objek. Nah, gimana kalau misalkan pasif? Nah, kita balik objeknya. Berarti a guitar is played menggunakan verb 3 ya. By me gitu. Nah, di sini kita analisa nomor 1 bukan ya. Ini bukan, ini jawabannya. Karena sudah ada subjek verbnya. Ini juga bukan karena di sini ada verbnya. Ya, ini juga bukan karena ada verbnya ya. Jadi otomatis jawabannya yang D. All sides by. Oke. Kalau misalkan bingung, kamu bisa komen di grup ya. Oke. Lanjut kita ini ke nomor 3. Oke, kita lanjut lagi di nomor 3. Biasa kita menentukan subjeknya mana, verbnya mana. Nah, di sini kita langsung menentukan verbnya. Nah, verbnya adalah can. Berarti otomatis yang hilang adalah subjek. Pak, di sini ada kata greyhound. Nah, mungkin aja di sini ada hubungannya gitu loh. Nah, ini materinya namanya inisial. Inisial ya. Inisial itu artinya nama lain. Contohnya misalkan Aldi, the big guy, misalkan, is my friend. Nah, Aldi itu siapa sih? The big guy gitu loh. Nah, Aldi sama the big guy ini maknanya sama. Jadi Aldi sama the big guy ini adalah subjek. Ini verb, ini objek. Nah, kita lihat di sini. The greyhound berarti enggak ya, karena di sini ada komanya. Dia memiliki koma, berarti otomatis ini inisial. Jelas. The fastest. Kita lihat jawaban lain dulu. The fastest dog enggak, jelas. Berarti the fastest dog and the greyhound, ini jawabannya. Kenapa, Pak? Karena ada 2 the gitu yang menunjukkan itu. Jadi inisialnya itu ada 2 gitu. Oke, yuk lanjut nomor 4 ya. Nah, kita tentuin yang mana subjeknya.
mana verbnya, mana objeknya. Oke. Nah, mammoths di sini adalah subjek. Jelas spend itu menghabiskan, otomatis ini adalah verb ya. Terus bla 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 bla. Nah, di sini ada and sama or. Tapi and dan or-nya di sini tidak menghubungkan antara kalimat dengan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Terbukti di sini dia tidak ada yang namanya verb ya. Dia tidak ada yang namanya verb. Sedangkan di sini kata kuncinya adalah or. Saya misalkan seperti ini, misalkan Andi, misalkan eats banana and apple, misalkan. Andi adalah subjek, it adalah verb ya. Nah, ada and kan di sini. And itu iya conjunction, tapi tidak menghubungkan antara kalimat, tapi menghubungkan kata dengan kata. Jadi banana bla 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 apple di sini adalah objek ya. Paham? Sama halnya dengan or di sini. Nah, or-nya di sini menghubungkan apa? Nah, lihat sebelumnya their time foraging. Nah, di sini dia menggunakan ing ya. Contohnya seperti ini. Misalkan Andi likes swimming or dancing. Nah, jadi pembandingnya itu ketika misalkan di kanan itu menggunakan ing, di kiri juga dia harus menggunakan ing. Gak boleh misalkan Andi like swimming or to dance. Itu gak boleh. Jadi kalau misalkan pakai to ya pakai to gitu. Misalkan Andi likes to swim or to dance gitu. Nah, berarti otomatis jawabannya yang mana? Karena di sini sudah ada ing, berarti ing lagi dong. Jawabannya adalah B. Ya. Gitu. Paham? Oke, lanjut nomor 5 di sini. The greenhouse ya subjek ya. The greenhouse efek dari rumah kaca gitu loh. Rumah hijau occurs terjadi, berarti ini verb. Nah, berarti yang hilang kemungkinan selain objek adalah bisa juga conjunction subject verb ya. Kita lihat yang A. Nah, when ini adalah conjunction. Tapi does the earth atmosphere trap? Ini kebalik, ini merupakan kata tanya ya. Misalkan when does the event begin? Berarti ini bukan ini. Does the earth atmosphere trap? Enggak juga, karena ini kata tanya ya, harusnya seperti ini, berarti enggak. When the earth atmosphere trap. Nah, jawaban yang tepat adalah yang C. When di sini adalah conjunction, the earth atmosphere adalah subject dan traps adalah verb. Berarti yang tepat adalah yang C ya. Oke. Oke, kita lanjut nomor 6. Biasa ya, analisa mana subjeknya, mana verbnya. Oke, langsung aja draws ball. Ini merupakan subjek ya. Bla 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 bla. Nah, di sini sudah ada is. Is itu adalah verb ya. Karena di sini sudah ada subjek dan sudah ada verb, berarti otomatis kita harus mencari yang namanya conjunction. Loh, Pak, kenapa bukan objek? Objeknya kan udah ada nih. Nah, berarti otomatis kalau udah terkumpul subjek verbnya, berarti kita nyari yang ada conjunctionnya. Yang A bener nggak teks? Nggak dong, karena kan sudah ada verb kan, is. Nanti berantem lagi. Nah, kalau yang B, it takes. Nah, it-nya sudah ada subjek ya, draws ball. Nah, masa ada teksnya? Teksnya kan sudah ada is ya, berarti bukan ini juga jawabannya. Nah, jawaban yang tepat adalah C, which. Which di sini merupakan conjunction gitu loh. Oke, sebelum kita start ke nomor 7, saya akan menjelaskan dulu materi tentang yang namanya reduced form. Nah, reduced form ini fungsinya itu agar tidak kebanyakan atau tidak kepanjangan subjek dan verbnya itu nggak kepanjangan gitu loh. Contohnya seperti ini. Misalkan the man
misalkan who is standing in front of me, misalkan is my friend. Misalkan the man is standing in front of me is my friend gitu. Nah, kita lihat di sini, kita analisa. The man ini adalah subjek. Who di sini merupakan conjunction sekaligus subjek. Jadi ada conjunction yang fungsinya itu sebagai subjek juga, kayak misalkan who, which, sama that. Ya. Fungsi-fungsinya nanti saya jelasin di kelas. Nah, ada is standing in front of my friend gitu. Is standing adalah verb ya. Nah, is juga di sini ada verb. Nah, kita harus menentukan verb utamanya mana, verb cadangannya yang mana. Nah, kalau verb cadangan itu verb yang memiliki conjunction who, which, sama that. Jadi kita harus mensederhanakan kalimat ini gitu loh. Nah, jadi kita coret who dan is-nya. Menjadi the man standing in front of me, misalkan, is my friend. Seperti itu. Nah, oke, balik lagi ke soal. Oke, kita balik lagi ke soal. Eksperimen adalah subjeknya. Nah, represent itu mempresentasikan gitu loh, atau mewakili. Di sini merupakan verbnya ya, kata kerja. Nah, berarti kita menggunakan yang mana? Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, kita menggunakan verb ing gitu loh. Kita tidak bisa menggunakan use verb 1 karena di sini sudah ada verbnya ya. Nah, ini juga ada verbnya, ini juga ada verb, jadi nggak bisa. Jadi otomatis verbnya kita butuh verb cadangan, atau kita merubahnya menjadi ing gitu loh. Nah, jawaban yang tepat adalah yang A. Gitu. Bisa dipahamin? Oke, kita lanjut lagi. Yuk kita bahas nomor 8. Kita analisa ya, subjeknya mana, verbnya mana. Nah, di depan berarti otomatis ini kayaknya subjek ya. Nah, ada are sama are. Verb ya, verb. Jadi otomatis kalau verbnya 2, kita membutuhkan namanya conjunction. Kita butuh conjunction ya. Nah, kita cari aja yang mana yang ada conjunctionnya. Nah, udah kelihatan ya, yang ada conjunctionnya adalah yang A, while. Tuh. Oke, kita analisa nomor 9 di sini. Biasa ya, analisa mana subjeknya, mana verbnya. Nah, ini subjeknya are, itu udah jelas-jelas verbnya ya. Nah, for both itu dia verb gitu. Nah, berarti otomatis kita butuh yang namanya conjunction plus subjeknya kan. Nah, yang what enggak, which juga enggak, dia conjunctionnya aja. What day, apa mereka, enggak ya. Nah, yang tepat adalah which day, yang mana mereka gitu loh. Nah, otomatis jawabannya yang D. Ini yang tepat. Oke, nomor 10. Ya, biasa kita analisa mana subjek, mana verbnya ya. Some economists know suggest. Nah, some economists subjek, suggest itu kan memberikan saran, berarti verb ya. That adalah conjunction. Homes quality, loans, ini subjek, verbnya adalah are. Nah, oke. Nah, di sini sudah ada objeknya, berarti otomatis kita harus mencari yang namanya conjunction subjek sama verb. Yang A bener nggak ada ya, karena dia nggak ada conjunctionnya buat ngubunginnya.
ini juga nggak ada, ini juga nggak ada. Berarti yang tepat adalah yang C. Pak, kenapa yang C? Jadi ada beberapa conjunction yang tadi saya jelasin di nomor sebelumnya itu. Ada beberapa conjunction yang fungsinya itu double gitu loh. Bisa sebagai conjunction, bisa sebagai verb. Misalkan kayak who, that, terus which. Nah, ada juga ya what gitu. Berarti yang tepat adalah yang C gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Biasa ya, analisa dulu. People adalah subjek, who adalah subjek lagi di sini. Ini verb ya. To read. Oke. Nah, di sini ada dua subjek verb. Berarti yang harus kita cari adalah ya verbnya ya, yang ada verbnya yang mana gitu loh. Nah, yang A bener nggak? Bisa jadi ini enggak, karena di sini dia ada subjek. Nah, D juga enggak, dia ada subjek. Nah, kita lihat di sini kata keterangannya, reverse-nya di sini menggunakan kata kerja verb 1. Berarti otomatis jawabannya yang A ya. Gitu. Oke. Nomor 12 ini gampang banget menurut saya. Feature at Henry Ford Museum ini adalah subjek ya. Berarti otomatis yang hilang adalah yang verb. Oke. Kita cari verbnya di sini. Nah, A bener nggak? Is ya verb ya. Yang B enggak, dia nggak ada verb. C wah, dia di sini ada subjeknya. Nanti double jadi enggak. Ini conjunction enggak juga karena di sini cuma hanya ada satu kata kerjanya atau verbnya. Berarti otomatis jawabannya yang A. Bisa dipahamin? Oke, kita balik lagi bahas nomor 16 ya. Di nomor 16 ini langsung aja yang salah adalah yang B. Alasannya kenapa? Nah, di sini subjeknya adalah hundreds. Loh, Pak, kok kenapa subjeknya di belakang? Karena di sini sudah ada kata keterangan ya, on the floor, di atas lantai gitu loh. Contohnya seperti ini misalkan. The cats are there. Cats adalah subjek, are adalah verb, there-nya adalah adverb. Keterangan ya, karena menunjukkan tempat. Kucingnya di mana sih? Di sana. Nah, ini juga bisa dibalik jadi there are cats. Nah, there-nya adalah adverb, are-nya verb, cats-nya adalah subjek. Jadi kita bisa ngebalik gitu loh. Kalau misalkan ada kata keterangan gitu. Nah, kayak misalkan the cats it's in the morning gitu loh. Nah, in the morning-nya itu keterangannya. Jadi in the morning itu bisa di depan juga gitu, seperti itu. Oke, kita lanjutin nomor 17, because of the florist. Nah, ini yang salah itu yang mana? Nah, kita lihat di sini sign ada ed-nya loh. Ini menggunakan verb 2 ya. Ya kan? Otomatis karena di sini ada yang namanya conjunction, berarti subjeknya ada 2, verbnya ada 2. Kita lihat verb satunya, ini become. Nah, ini menggunakan verb berapa? Verb 1. Ya jelas ya, berarti ini yang salah. Harusnya ini menggunakan verb 2 jadi became verb 2-nya. Oke. Cus lanjutin lagi nomor 18. Kira-kira ini mana yang salah? A, B, C atau D? Ya, B-nya yang salah ya. Kenapa? Double. Was-nya itu verb, declare-nya juga verb gitu loh. Jadi kalau misalkan mau dibikin pasif ya pasif sekalian, dikasih ed. Berarti yang salah adalah yang B. Oke. Lanjut nomor 19. Nah, ini yang pernah saya jelasin di kelas ya. Ini tentang pembandingan atau comparison ya. Ini superlatif perbandingannya. Ada the most brightest.
Nah, ini yang jelas, yang salah yang ini ya. Ingat kalau misalkan hanya ada satu suku kata, misalkan kayak tall, jadi the tallest. Gimana kalau misalkan handsome, jadi the most handsome ya, kayak gitu. Kita tentuin dari suku katanya. Ini kan bright, satu suku kata kan, bright. Nah, kita tambahkan est aja, jadi mostnya di sini nggak usah ya, double. Oke, lanjut nomor 20. Nah, di sini ada kata and. Ingat ya, and itu selain menghubungkan kalimat, dia juga bisa menghubungkan kata dengan kata. Gitu. Ini and itu menghubungkan yang mana? Kita lihat that hunt. Hunt itu verb 1 ya. Play-nya juga verb 1. Lah, kok di sini dia verb ing. Jadi ini salah ya. Harusnya rest gitu, nggak usah pakai ing gitu loh. Lanjut 21. Nah, yang salah yang mana? Ini ada kata sums of. Berarti kalau sum itu sedikit apa banyak? Banyak ya. Kalau misalkan banyak, bahasa Inggris itu harus ada s-nya. Nah, jawabannya ini materials harusnya. Karena di sini sum ya. Sum itu kan artinya beberapa. Gitu. Oke, cus lanjut 22. Ini mana yang salah nih? Oke, yang salah adalah yang nih, previous. Nah, di sini was-nya itu kan verb ya. Nah, ini kalimatnya pasif. Nanti saya jelasin kalimat pasif di kelas ya. Nah, ini yang salah. Karena di sini harusnya previously. Jadi ini adverb ya. Karena di sini verb, di sini sudah ada yang namanya verb juga. Jadi previously ini menjelaskan noun gitu loh. Jadi sesuatu yang menjelaskan verb adalah adverb. Sedangkan kalau adjective menjelaskan noun atau pronoun ya. Oke, lanjut 23. Ini mana yang salah? Yang salah adalah ini. Using. Harusnya use. Gitu loh. Pasif ya. Kalimatnya pasif. 24. Oke, kita lihat di sini GH Pratt use group therapy. Berarti ini grup ya. Grup. Bukan grup sih, tapi ini kan orang ya. GH Pratt itu mungkin dia laki-laki. Jadi kata gantinya itu bukan its tapi his. Seperti itu. Karena ini kan manusia. Kalau its itu kan buat hewan atau benda ya. Berarti yang tepat adalah yang D-nya. Ini salah. D-nya salah. 25. Nah, ada has di sini. Ini tensesnya namanya simple perfect. Jadi subject plus has atau have plus verb 3. Jadi menggunakan verb 3 ya. Contoh misalkan I have played guitar, seperti itu. Nah, otomatis di sini played-nya menggunakan kata kerja verb 3 ya. Jadi ini salah, harusnya imported gitu, ditambahkan ed. Ini salah. Lanjut 26. Nah, ini jelas banget yang salah adalah yang C ya. United States Army, United. Nah, United States kalian pernah dengar belum? Enggak ya. Pernah juga the United States. Karena United States itu cuma ada satu gitu. Contohnya misalkan yang ada satu di dunia itu kita harus menggunakan the ya. Kayak misalkan the moon. The moon. Jadi bulan itu kan cuma ada satu di dunia ini. Jadi kita menggunakan artikelnya itu the. Bukan a moon ya. Bukan. Kalau misalkan itu digunakan ketika benda itu banyak gitu loh. Kayak misalkan a cat. Kucing itu kan cuma satu. Bukan cuma satu kan, banyak di dunia ini tuh loh.
Nah, berbeda dengan moon sama the sun. The sun itu cuma satu gitu loh, di manapun itu cuma satu matahari itu, jadi kita gunakan the gitu.